Jika kita kembali ke masa silam dan berkunjung ke Uni Soviet pada awal tahun 1960-an, kita akan sangat terkejut menyaksikan buruh dan tani memadati bandara. Mereka menanti penerbangan dengan pesawat untuk bepergian ke tempat tujuan masing-masing. Pasti dalam benak kita saat itu berpikir keras jika kita bukan dari golongan bangsawan dan orang kaya. Karena memang pada masa-masa sebelum revolusi terjadi, bandara adalah sebagai institusi yang sangat burjois. Hanya orang-orang tertentu kelas atas yang enteng bepergian dengan pesawat. Begitu keluar dari pintu bandara, kita akan semakin tercengang saking banyaknya penjual buku di trotoar. Seorang ahli sejarah kulit hitam dari Guyana menuliskan, bahkan di Amerika orang bisa beli hotdog dan hamburger di trotoar, tapi tidak dengan buku. Catat Rudney, sebagaimana dikutip dalam Walter Rudney Speaks, The Making of an African Intellectual, tahun 1990. Bagi Rudney dan banyak intelektual dunia terjajah lainnya, Uni Soviet adalah panutan, sebuah antitesis untuk bangsa-bangsa Eropa lainnya yang telah mengobrak-abrik, memiskinkan, dan memperbudak Afrika. Seperti halnya spirit revolusi Prancis mendorong para budak Haiti untuk membebaskan diri dari pos-pos perkebunan kulit putih dan mendirikan republik pertama mereka pada tahun 1804 di luar Eropa dan Amerika. Pendirian Uni Soviet mengilhami rakyat terjajah untuk menghabisi feodalisme, kapitalisme, dan imperialisme sekaligus, entah itu di Tiongkok, Kuba, Vietnam, Kongo, ataupun Tanzania. Pada tanggal 7 November tahun 1917 atau tanggal 25 Oktober menurut kalender Rusia lama, revolusi Bolshevik pun mulai meletus. Para buruh dan tentara yang lelah berperang menduduki kantor-kantor pemerintahan di Petrograd yang kini disebut dengan Saint Petersburg, dan malam keesokan harinya merebut istana musim dingin, benteng terakhir pemerintahan provisional yang 8 bulan sebelumnya menggulingkan Tsar. Hingga tahun 1917, belum genap abad ke-20 berusia 2 dasawarsa, Imperium Rusia telah diguncang 3 kali revolusi. Revolusi pertama pada tahun 1905 berhasil memaksa Tsar mendirikan Parlemen Duma. Parlemen pertama sejak Imperium Rusia diproklamirkan oleh Tsar Ivan ke-6 pada tahun 1721. Itu pun sempat dibekukan oleh Tsar untuk mengusir anasir-anasir radikal. Revolusi kedua terjadi pada bulan Februari tahun 1917, sukses menggulingkan monarki dan menggantikannya dengan republik. Sedangkan revolusi ketiga sering disebut sebagai revolusi komunis atau revolusi Bolshevik atau revolusi Oktober, yang meletus beberapa bulan setelah revolusi kedua, berhasil menyelamatkan Rusia dari ancaman kediktatoran militer, memadamkan Perang Dunia Pertama, dan mendirikan Republik Sosialis pertama di dunia. Revolusi Oktober tak hanya mengejutkan tatanan dunia kapitalis, tapi juga kaum Marxis yang ingin menggulingkannya. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah revolusi sosialis terjadi di tempat yang masih setengah feodal dan kapitalismenya belum sempurna? Haruskah tesis Marx yang diikuti mayoritas kaum sosialis Rusia tentang transisi dari masyarakat kapitalis ke sosialis direvisi? Mengapa revolusi justru tidak terjadi di negeri dengan kapitalisme lebih matang seperti Jerman? Rusia di bawah Tsar memang sering disebut sebagai teladan buruk bagi Eropa, terbelakang, feodal, dan telat mengalami industrialisasi. Praktik perhambaan yang mulai ditinggalkan sejak abad ke-14 di Eropa Barat masih bertahan di negeri beruang merah hingga tahun 1865. Industrialisasi baru efektif berjalan hampir 2 dekade kemudian, kalah 50 tahun dari Jerman dan Prancis, dan hampir 100 tahun dari Inggris. Sementara orang-orang barbar dari barat bermukim di puing-puing kebudayaan Romawi yang menyediakan bongkahan batu-batu tua untuk dibangun kembali, orang-orang Slav di timur cuma bisa menatap hamparan tanah yang kosong. Jenjang kebudayaan nenek moyang orang-orang Slav itu bahkan lebih rendah dari mereka sendiri. Tulis protagonis revolusi Oktober tahun 1917, yaitu Leon Trotsky, dalam The History of the Russian Revolution,
tahun 1962, halaman 3. Tidak ada parlemen, tidak ada kelas kapitalis yang kuat, dan selama berabad-abad tak ada pangeran yang cukup mampu menentang sentralisasi kekuasaan di bawah Tsar di Moskow. Akan tetapi Rusia punya kaum tani yang radikal. Di bawah Tsar Alexander II, penghapusan praktik perhambaan pada tahun 1861 gagal mengemansipasi petani. Dibebaskan tapi tak diberi tanah, sebagian besar dari mereka dipaksa jadi buruh atau tentara. Bertahun-tahun kemudian, catat sejarawan Sheila Fitzpatrick dalam The Russian Revolution tahun 1994, industrialisasi serba mendadak di bawah Perdana Menteri Sergei tak berhasil mendorong buruh-buruh kota menyesuaikan diri dengan disiplin pabrik dan gagal memutus koneksi mereka dengan kaum tani tradisional. Radikalisme petani sejak paruh kedua abad ke-19 berlangsung seiring mekarnya gagasan-gagasan sosialisme agraria yang salah satunya diwujudkan dengan aksi-aksi terorisme anti-Tsar yang akhirnya membunuh Alexander II dan justru memperkuat represi negara. Pada tahun 1887, Alexander Ulyanov, abang dari Lenin, protagonis utama dalam revolusi Bolshevik, digantung lantaran terlibat konspirasi pembunuhan terhadap Tsar Alexander III, suksesor Alexander II. Selama puluhan tahun, kaum tani radikal menghendaki bubarnya monarki dan mampusnya industri modern. Kelahiran Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia pada tahun 1898 kelak terbelah jadi Menshevik dan Bolshevik, menggeser wacana populasi agraria sebagai ideologi dominan gerakan kiri Rusia dan menggantikan kaum tani dengan buruh sebagai agen revolusi. Bahkan lebih dari itu, faksi Bolshevik meyakini bahwa tahap revolusi borjuis yang diharapkan kaum Marxis ortodoks bakal mendatangkan demokrasi liberal mesti dilompati. Ini bisa terjadi lantaran kondisi objektif Rusia praktis mendudukan negara yang dibantu segelintir bisnis asing sebagai pemain utama dalam kapitalisme dengan birokrasi yang jauh dari efektif. Walhasil agenda penghancuran monarki, revolusi politik, modernisasi ekonomi, dan penghapusan masyarakat kelas terletak di pundak proletariat industri. Jika kekalahan Rusia melawan Jepang pada tahun 1905 memicu krisis politik di dalam negeri dan memaksa Tsar untuk membuat konsensi dengan kaum liberal, kekalahan pasukan Rusia di sejumlah front Perang Dunia Pertama memicu demoralisasi di kalangan tentara, menguras sumber daya domestik, dan akhirnya menyeret dinasti Romanov sejengkal lebih dekat dengan regu tembak. Revolusi Februari tahun 1917 atau Maret dalam kalender Rusia lawas meletus setelah serangkaian protes dan pemogokan buruh di Petrograd sejak minggu-minggu terakhir tahun 1916. Pada tanggal 23 Februari, para buruh perempuan dari pabrik-pabrik tekstil turun ke jalan memperingati Hari Perempuan Internasional. Hanya seminggu setelahnya, Tsar turun tahta dan digantikan oleh pemerintahan provisional yang sejak pertengahan tahun diisi kader-kader Partai Sosialis Revolusioner, pewaris gerakan populis agraria dari abad sebelumnya, dan kaum Menshevik. Selama beberapa bulan, meski sukses mengeluarkan sejumlah kebijakan progresif seperti penjaminan atas kebebasan pers, hak berserikat, dan hak pilih untuk perempuan, pemerintahan provisional yang menggulingkan Tsar terus ditekan oleh Soviet Petrograd atau Dewan Perwakilan Kota yang terdiri dari buruh dan tentara, lantaran gagal menghentikan perang dan memastikan kesediaan stok pangan. Di sisi lain, seperti dicatat oleh Sheila Fitzpatrick, 8 bulan penuh ketidakstabilan di bawah pemerintahan provisional justru memberikan kesempatan bagi Partai Bolshevik untuk berubah dari organisasi bawah tanah menjadi partai massa dengan anggota yang membengkak dari puluhan ribu menjadi ratusan ribu. Pada bulan September tahun 1917, Perdana Menteri Pemerintahan Provisional yaitu Alexander Kerensky terpaksa mengoper ribuan pucuk senjata ke buruh dan tentara Petrograd yang telah berada di bawah pengaruh Bolshevik untuk menggagalkan kudeta yang diluncurkan Panglima Militer Rusia, yaitu Jenderal Laver Kornilov. Dengan bedil di tangan Bolshevik, selebihnya adalah sejarah. Tak genap 2 bulan kemudian, meletuslah Revolusi Oktober.
Namun tak lama setelah Rusia menekan Traktat Brest-Litovsk yang menandatangani penarikan mundur Rusia dari Perang Dunia Pertama, elemen-elemen kontra-revolusioner langsung berbaris untuk membabat Moskow. Jika Bolshevik bajingan ini diizinkan mengendalikan Rusia, mereka bakal mengacaukan pemerintahan di seluruh dunia dan menjadi ancaman bagi masyarakat. Tulis Dubes Amerika Serikat untuk Rusia, yaitu David Francis, sebagaimana dicatat China Mayville dalam Oktober The Story of the Russian Revolution tahun 2017. Sejak saat itu, sekutu-sekutu Rusia selama Perang Dunia Pertama, yaitu Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, hingga musuhnya seperti Jerman bersatu mengganyang revolusi dan menduduki sebagian wilayah Rusia. Di sejumlah negeri inilah kelak sentimen anti-komunis merebak dan menemukan wujudnya yang paling ekstrim dalam fasisme Jerman. Perang sipil pun akhirnya pecah dan berlangsung selama 4 tahun, sampai akhirnya dimenangkan kubu komunis yang secara resmi memproklamirkan berdirinya Uni Soviet pada tanggal 22 Desember tahun 1922. Ada anekdot yang beredar kala itu bahwa pada Januari tahun 1918, Lenin menari di tengah hamparan salju, merayakan usia revolusi yang telah bertahan 5 hari lebih lama dari Komune Paris, pemerintahan buruh pertama di Prancis yang bertahan sekitar 3 bulan pada tahun 1871. Kekhawatiran Lenin akan tumpasnya revolusi berakhir seiring kemenangan Rusia di Perang Sipil pada tahun 1922. Namun nasib yang tak lebih baik dari Komune Paris rupanya benar-benar terjadi bagi gerakan-gerakan kiri radikal di seluruh dunia yang menggencarkan pemberontakan bersenjata setelah Revolusi Oktober. Sepanjang tahun 1918 hingga tahun 1920-an awal, Republik Merah diproklamasikan dari Bavaria di Jerman, Finlandia, Hungaria sampai dengan Iran. Mayoritas hanya bertahan seumur jagung akibat kurangnya persiapan, dihajar elemen-elemen militer sayap kanan, pengkhianatan kubu kiri moderat, atau kombinasi ketiganya. Dari pengalaman tragis itulah lahir pemahaman bahwa mustahil revolusi proletariat hanya berlangsung di satu negara. Ia harus diperjuangkan serempak di berbagai belahan dunia. Pada tahun 1920, Bolshevik menyelenggarakan Kongres Bangsa-Bangsa Timur di kota Baku, Azerbaijan. Dikenal sebagai Kongres Baku, pertemuan yang dihadiri wakil dari Persia, Turki, Asia Tengah, hingga negeri-negeri Arab itu menghasilkan keputusan krusial. Kaum komunis mendukung penuh kaum nasionalis radikal di negeri-negeri terjajah untuk merdeka dari belenggu tuan-tuan Eropa mereka. Pada kongres itu pula Partai Komunis Belanda menyerukan penghancuran kapitalisme Belanda dan menyatakan bergabungnya Sarekat Islam untuk perjuangan bersama melawan para penindas Belanda. Itulah sekelumit kisah tentang sejarah berdirinya Uni Soviet dengan bahan baku Kekaisaran Rusia. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.